Halo, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun berada. Salam sejahtera, salam kompak, dan salam manis. Masih bersama saya Pablo di sini di channel Nada Katolik ya. Terima kasih banyak yang selalu setia ya berkunjung ke channel Nada Katolik ya. Mohon maaf karena beberapa hari ini kami banyak kesibukan dan tidak bisa mengupload video ya. Pada hari ini kami akan membawakan sebuah tema acara bebas, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu sekarang telah terjadi sebuah tragedi pemboman, yaitu bom bunuh diri di sebuah gereja di Indonesia ya, dimana kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan ya, bahwasanya tidak ada korban jiwa ya dari pihak gereja, dan semoga ya pelaku juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan ya. Nah, berhubung karena tema ini sangat panas ya, begitu juga di kalangan adik-adik mahasiswa di Jepang ya, yang khususnya yang merupakan member dari Nada Katolik ya, mereka memberikan sebuah pertanyaan kepada saya ya. Kami ngobrol-ngobrol makan siang bareng ya, dimana mereka itu berkata atau bertanya seperti demikian ya, apa benar tidak ada kaitannya dengan agama ya? Apakah perbuatan dari seorang teroris ini memang benar-benar tidak ada kaitannya dengan suatu agama ya? Jadi pertanyaan ini memang cukup sensitif untuk dijawab. Cuman ya di sini saya coba menjelaskan dengan nalar saya ya, dan juga dengan pengalaman hidup yang saya miliki ya. Pertama yaitu saya akan menjelaskan dari segi pola pikir ya. Seperti kita ketahui bahwasannya setiap manusia itu lahir mempunyai pola pikir nol ya. Jadi kita itu pola pikir manusia di Indonesia itu bertumbuh dan berkembang karena ajaran agama yang kita anut ya. Itu sangat berperan penting. Jadi kalau tindakan kita itu, pola pikir kita itu jelek, itu adalah suatu kegagalan dari pemahaman suatu ajaran agama tertentu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini tidak ada kaitannya dengan agama tertentu, lalu ideologi dan ajaran-ajaran agama yang kita jadikan dasar itu kan tentu berperan besar ya dalam kehidupan seseorang ya. Nah, itu dari segi pola pikir, karena kita bertumbuh dari ajaran agama itu ya, dari ajaran agama kita masing-masing. Dan yang kedua itu yaitu kalau kita mengatakan ini tidak ada ya kaitannya dengan suatu agama, mari kita cek masing-masing ya, agama kita masing-masing, apakah ada ya ajaran atau ayat-ayat tertentu di dalam agama kita itu yang membolehkan membunuh orang lain ya. Jadi ini perlu dicek ulang, dan kalau memang ada, ini harus ada sistem tertentu untuk mengajarkan ini kepada umat agar tidak salah paham dalam mengartikan isi ayat tersebut. Karena menurut saya ya, terorisme ini mungkin ada suatu dalil dalam ajaran agama mereka ya, yang dijadikan pegangan untuk melakukan melakukan tindakan teroris ini. Jadi di sini pemuka-pemuka agama juga harus melihat ulang ya, ayat-ayat mana yang dijadikan dalil sama mereka dan dijelaskan kepada umat itu secara masif ya. Jangan sampai salah paham dalam mengartikan, kalaupun ada kalimat dalam sebuah ayat yang mengatakan membolehkan untuk membunuh seseorang itu kapan dan saat gimana, kan bisa dijelasin ya. Karena ini merupakan suatu gagal paham yang berbahaya, dan ini telah terjadi berulang-ulang ya. Jadi ini sudah menjadi tugas besar bagi setiap agama untuk melihat ya, mereview ya, ayat-ayat mana yang disalahpahamkan oleh umatnya masing-masing. Jadi tidak bisa hanya karena meledak, oh itu tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi tidak segampang itu. Mari evaluasi, lihat apa yang dijadikan mereka sebagai dalil. Itu kan penting ya, apalagi pemerintah. Itu sangat penting saya rasa. Dan yang ketiga itu ya, saya rasa
eh, dari segi ya ayat-ayat yang ada di setiap agama itu, banyak ayat-ayat itu yang mudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu mudah diimplementasikan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia juga yang gagal paham dan menyimpang dari ayat-ayat tersebut. Itu udah ayat-ayat yang mudah ya untuk dipahami. Apalagi kalau kita menemukan ayat-ayat yang grey, yang sulit dipahami, seperti dibolehkan membunuh seorang kafir, itu membunuh manusia, halal darahnya, itu harus butuh penjelasan yang konkret loh dari seorang pemuka agama ya, agar umatnya jangan salah paham dengan hal ini. Ini sangat penting. Nggak bisa dijawab dengan kalimat tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Memang benar tidak ada. Agama itu tidak direct ya, menyuruh untuk melakukan bom bunuh diri. Tapi kan ada umat yang gagal paham dengan hal-hal tersebut. Berarti ada tanggung jawab dari pemuka agama ya, sebagai orang yang mengerti ajaran agama itu, untuk menjelaskan secara clear kepada umatnya masing-masing. Jadi kita itu jangan kita cuman bilang nggak ada kaitannya. Segala perbuatan manusia itu ya, pola pikirnya itu ya dididik ya, didewasakan dari ajaran agama. Khususnya di Indonesia ya, kita itu negara beragama. Tidak ada seorang manusia itu yang lahir langsung jadi teroris. Ada proses ideologi, proses ajaran tertentu yang mereka salah pahamkan. Mengapa ini terjadi salah paham? Karena mungkin mereka tidak mendapat penjelasan yang membuat mereka paham dengan hal itu, ya kan? Menurut saya seperti itu ya. Jadi itu perlu bukan dievaluasi, berarti perlu direview, dilihat apa yang mereka jadikan dalil ya. Dan yang berikutnya itulah tadi, dengan ayat-ayat yang mudah dipahami atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak juga ya ayat-ayat yang sulit, tapi udah sulit ya tentu ya sulit juga untuk diimplementasikan, akan terjadi gagal paham yang masif menurut saya. Nah yang berikutnya ini saya catat ya. Pertama itu, kita ini manusia ya. Seorang manusia menyerang suatu agama ya, agama manapun yang diserang itu ya, pertama-tama manusia itu melihat pelakunya itu dari physical look-nya. Mereka menjudge dari physical look-nya, dari penampilannya. What are they look like, kan gitu. Ya kalau dia datang ya, bawa bom, gendong bom, berjilbab, ya, masuk ke sebuah gereja, bom meledak. Pertama yang itu alami ya, yang ada di pikiran manusia itu yaitu agama Islam. Tapi belum tentu juga Islam kan, kita butuh selidiki, ya kan. Ada juga kemungkinan memang penjahat ya, dia berpura-pura ingin membuat kacau, pakai jilbab dan meledakkan diri, ya kita nggak tahu juga. Tentu kan kita butuh hukum untuk menyelidikinya ya, lebih dalam ya. Yang kedua ya, teriakan mereka itu apa coba? Ya kalau mereka itu bawa bom ya, datang ke gereja, bom, haleluya katanya. Nggak mungkin juga itu dibilang Hindu ya. Nggak mungkin juga pemikiran orang mengatakan itu Islam ya. Tentu orang langsung berpikir, wow, that guy is a Christian because he's saying haleluya, kan gitu. Dan begitu juga sebaliknya, apabila teroris itu menyebutkan sebuah kalimat yang berkarakteristik suatu agama, tentu manusia di sekitar itu beranggapan that's your religion, that's what you are. Jadi pemerintah ya bisa kenapa ya? Dari segi positifnya saya bisa berpikir kalau seperti presiden kita ya, Bapak Presiden Jokowi, dan begitu juga Menteri Pak Mahfud MD, dan begitu juga Pak Wakil Presiden kita ya, yang mengatakan ya, pembomannya, tragedi teroris ini tidak ada kaitannya dengan suatu agama tertentu. Itu memang bisa saya pahami ya.
Kenapa saya sebut saya bisa pahami? Memang karena dari segi apa ya? Kita tidak tahu di belakang ini ada ya serangan politik yang masif ya untuk menyerang pemerintah ya. Di setiap kejadian teroris itu ada politik-politik yang apa namanya? Yang sering mengisu-isukan agama itu cenderung mereka berdiam diri menanti apa kalimat pemerintah dan menanggapi hal ini ya gitu. Apa yang diucapkan pemerintah itu mereka sudah menyediakan rudal ya untuk menyerang pemerintah apabila pemerintah itu mengucapkan suatu kalimat yang apa ya, yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk serangan politik mereka ya. Contohnya kalau gini ya, kalau kita hitung-hitung ya matematika kehidupannya ya, itu lebih beresiko pemerintah mengucapkan kejadian teroris ini berkaitan dengan suatu agama. Ini makanan bagi para politikus yang sedang menanti. Mereka menanti pernyataan seperti ini. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan menggoreng-goreng isu presiden menentang agama ini, menuduh agama ini teroris. Itu akan menjadi gejolak yang sangat berbahaya dibanding dengan mengucapkan kejadian teroris ini tidak ada hubungannya dengan suatu agama. Itu mereka membawa rudal, memegang rudal seperti ini, mereka itu rudalnya tidak berguna karena tidak bisa menyerang pemerintah dan tidak menuduh agama manapun. Jadi sekarang politikus yang seperti itu sedang membereskan rudalnya dan memasukkan ke dalam bungkusnya kembali. Jadi ini menurut saya ya, kalau secara pribadi memang pernyataan presiden itu hanyalah sebuah matematika hidup yang menilai mana yang lebih berbahaya mengucapkan yang ini daripada yang ini ya. Karena di dalam bernegara itu ada politik yang bisa bergejolak besar dan itu ada kekuatan masif ya di belakang sana yang kita rakyat biasa itu tidak bisa membuktikannya itu karena kita tidak punya akses ke sana ya. Kita itu hanya segelintir pelaku politik yang mempunyai satu suara di setiap pemilu. Jadi di setiap kejadian itu pemerintah itu memang harus hati-hati mengucapkan sesuatu. Jadi kalau menurut saya di suatu sisi saya memang kesel dengan pernyataan pemerintah, tapi di satu lain itu ada yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak lebih kacau. Jadi kita sebagai warga negara ya, dan sebagai umat Kristen ya, marilah kita berlapang dada menerima ucapan pemerintah kita, karena kita yakin itu hanya untuk ya menenteramkan situasi negara ini agar tidak kacau ya dari serangan-serangan politikus yang sering-sering mempergunakan isu agama untuk merebut kekuasaan dari bangsa kita ini.